Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Abu Official. Nah, kali ini kita akan membahas dampak sesudah dan sebelumnya ada corona terhadap kehidupan yayasan ya. Kebetulan kita di sebelah kanan saya ada saudari Susi, beliau yang mengurus sama kita semua yang mengurus panti yatim dan duafa. Hanya di sini beliau lebih difokuskan di dagang ya, di dagang. Jadi perputaran penghasilan dari dagang itu kita akumulasikan untuk yayasan. Jadi terus saja diputar seperti itu. Nah, Assalamualaikum Mbak Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih puasa? Alhamdulillah masih. Untuk penghasilan nih kan, setelah adanya corona, itu gimana nih sekarang penghasilannya gimana sekarang setelah adanya corona tuh? Setelah adanya corona itu penghasilannya sangat menurun drastis gitu, beda dengan hari-hari biasanya. Apalagi sekarang kan kita masuk di bulan puasa tuh. Terusnya kan ya banyak lah orang-orang yang beli-beli pakaian untuk nanti lebaran, tapi sekarang memang tidak ada sama sekali gitu. Ada tapi hanya sedikit, hanya beberapa orang gitu. Jadi kadang cuma lihat-lihat aja gitu. Beda dengan seperti biasanya lah menurut saat ini. Nah, itu kira-kira penghasilannya dapat berapa tuh dalam satu minggu itu? Satu minggu itu ya sekitar 400-600 itu juga. Berarti kurang lebih ambil di tengah-tengah berarti 500 kurang lebih berarti ya? Iya. 500-nya dalam satu minggu 500.000. Nah, itu dari 500 itu yang ada di yayasan untuk anak-anak yayasan itu ada berapa orang tuh? Kira-kira itu sekitar ada 30 orang. 30 orang kan? Apakah dari 500.000 itu mencukupi atau tidak tuh untuk dari 30 orang itu? Kalau secara logika memang tidak ya, tidak akan cukup itu 500.000 dalam satu minggu, sedangkan jumlah orang itu banyak gitu yang ada di yayasan. Nah, tapi karena alhamdulillah banyak donasi juga gitu yang ngasih kami beras, ngasih kami makanan gitu. Ada lah gitu, alhamdulillah cukup. Berarti bisa disimpulkan ketika kita mengurus anak yatim dan duafa, insya Allah Allah akan selalu mengasih rezeki untuk kami semua, berarti kan gitu ya kesimpulannya ya. Kalau memang dihitung itu 500.000 satu minggu untuk 30 orang dalam satu minggu itu pasti nggak akan cukup kan ya? Iya. Pasti nggak akan cukup. Tapi alhamdulillah di sisi lain ada seperti yang memberi donasi beras, terus lauk pauk ya, alhamdulillah sampai sekarang setelah adanya corona alhamdulillah kita semua masih bisa berjalan seperti biasa ya, menghafal Quran dan yang lainnya. Nah, sekarang kan bulan puasa tuh, biasanya kan kalau dagang itu di bulan puasa lagi muncak-muncaknya tuh ya. Iya betul. Nah, setelah adanya corona ini gimana tuh? Setelah ada corona itu, jadi penghasilan itu memang sangat menurun sekali gitu. Biasanya tuh awal-awal juga banyak pengunjung yang masuk gitu, banyak yang beli. Tapi setelah adanya corona dan juga adanya Pemblokadean jalan itu kan ya, bukan blokade jadi ditutup lah gitu kan jalannya ya, bukan blokade. adanya penutupan jalan, jadi emang orang-orang juga kan susah gitu untuk melewatnya. Terus gang-gang juga pada ditutup gitu, jadi orang-orang mungkin pada bingung kemana, jadi ya gitu. Terus kan lagi melakukan PSBB juga gitu, biasanya rame gitu atau gimana. Sekarang memang turun drastis dan jalan sangat sepi sekali. Nah, itu penutupan jalan itu dari kapan sampai kapan tuh? Itu dari tanggal 24 April ya kemarin, bulan kemarin itu. Tadinya itu mau sampai 6 Mei, ternyata pihak pemerintah itu memperpanjang lagi sampai 19 Mei, katanya seperti itu. Berarti turun drastis banget berarti ya untuk penghasilan ini. Nah, itu kalau sebelum adanya corona nih, penghasilan dagang ketika di bulan puasa seperti ini berapa tuh kira-kira tuh dapatnya itu per harinya aja? Kalau per hari itu alhamdulillah bisa sekitar sampai 4 atau 5 juta, 3 juta gitu. Alhamdulillah berarti ya, alhamdulillah berarti. Nah, biasanya kan puncaknya itu kan ketika malam takbir ya, biasanya itu kan kalau dagang itu ketika malam takbir puncak-puncaknya ini. Nah, sekarang kita ke depannya nih gimana ya kira-kira untuk malam takbir, apakah
orang-orang akan keluar rumah atau tetap di rumah nih? Perkiraan saudari Susi nih. Kalau perkiraan Dari sekarang kan bisa terlihat kan ya lalu lalang manusianya itu kan banyak atau enggaknya, apakah ada peningkatan atau enggak setiap harinya kan. Nah, apakah ada pandangan nanti ke depannya ketika takbiran ada mindset bahkan ada banyak orang atau tidaknya gitu loh. Kalau perkiraan emang sekarang itu 2 minggu mau ke lebaran ya emang ada orang lah lumayan gitu kan. Ada orang lumayan, ada beberapa gitu ada. Kalau untuk lebaran insya Allah. Insya Allah ada, insya Allah enggak nih. Insya Allah ada, mudah-mudahan gitu. Amin ya Allah, amin. Cimahi, itu tokonya di mana sih untuk di Cimahi itu? Toko apa namanya? Haramain Busana. Itu tokonya di mana lokasinya itu? Ada di Jalan Gandawijaya nomor 23. Nomor 23 di Jalan Gandawijaya ya. Untuk sahabat semua, kalau mau belanja busana, peci, busana muslim, koko atau gamis dan yang lainnya, langsung aja ke toko Haramain Busana atau Instagramnya ada di bawah sini dan Facebooknya ada di atas, bisa dicek. Nah, kalau misalkan mau pesan bisa langsung WhatsApp atau enggak DM dulu di Instagram. Oh ya, untuk saudari Susi nih, untuk pesan-pesan sahabat, untuk pesan-pesan ke sahabat, apa nih yang dipesankan untuk saudari Susi nih? Pesan apa? Pesan-pesan di area apa namanya? Sekarang kan di zona corona ya, di zona corona, zona merah lah, terutama Cimahi kan ya, zona merah. Nah itu pesan-pesan untuk Susi terhadap sahabat semua nih, gimana nih? Gitu, untuk sahabat-sahabat yang lagi mungkin pada di rumah ya mungkin untuk saat ini kita taati dulu peraturan dari pemerintah, diam dulu di rumah gitu kan. Terus ya kita juga jangan lupa berdoa, kemudian ikhtiar gitu. Kita kan ya supaya wabah ini cepat selesai gitu. Semoga Allah SWT itu mengangkat wabah dan segala penyakit yang ada di dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.